Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-11 Masehi. Tokoh pendirinya adalah Merah Hoir. Kemudian pada abad ke-13, kerajaan ini mengalami peralihan ke dinasti Merah Silu. Penguasa pertama dinasti ini adalah Murasilu dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Merah Silu merupakan keturunan Raja Perlak. Kerajaan Samudra Pasai berdiri di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Loksemawe, Provinsi Aceh. Siapa saja raja yang pernah memerintah Kerajaan Samudra Pasai? 1. Merah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Shah dari tahun 1042 sampai 1078 Masehi. 2. Maharaja Mansur Shah dari tahun 1078 sampai 1133 Masehi. 3. Maharaja Ghiyasuddin Shah pada tahun 1133 sampai 1155 Masehi. 4. Merahno yang bergelar Maharaja Nuruddin pada tahun 1155 sampai 1210 Masehi, yang merupakan raja terakhir pada dinasti Merah Khair. Pada masa dinasti Merah Silu, raja yang pernah memerintah Kerajaan Samudra Pasai yaitu 1. Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malik Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. 4. Sultan Mansur Malik Az-Zahir pada tahun 1345 sampai 1346 Masehi. 5. Sultan Ahmad Malik Zahir pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. 6. Sultan Zainal Abidin pada tahun 1383 sampai 1403 Masehi. Dalam catatan asing, nama Sultan Mahmud Malik Az-Zahir banyak disebut-sebut diantaranya oleh Ibnu Battuta yang berkunjung ke Samudra Pasai. Pada 1345, kesan Ibnu Battuta terhadap Sultan Mahmud Malik sangat baik. Disebutkan, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, kerajaan Islam Samudra Pasai yang berada di Aceh itu dipimpin oleh Sultan yang sangat taat menjalankan ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Ibnu Battuta juga mencatat bahwa Sultan Mahmud Malik Az-Zahir kerap dikelilingi oleh ahli-ahli agama Islam yang selalu membicarakan masalah agama dalam tinjauan mazhab Syafi'i. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ajaran agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai di masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bagaimana kehidupan mereka? Kehidupan politik. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan, baik lelaki maupun perempuan, digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian, ia juga menempatkan salah seorang anaknya, yaitu Sultan Mansur, di Samudra. Namun pada masa Sultan Malik Az-Zahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai, yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir, Lide, Kerajaan Pedir, disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur. Puncaknya, kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Kehidupan ekonomi. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahuan, disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham atau dirham yang dibuat dari 70% emas murni dengan berat 0,6 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik, dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dihamparkan tikarotan atau pandan. Kehidupan sosial.
kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah, sehingga daerah Aceh, dahulu Samudra Pasai, menjadi julukan daerah Serambi Mekah. Kehidupan budaya. Dari catatan Mahuan dan Tome Pires, telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka, sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Apa yang menyebabkan Kerajaan Samudra Pasai runtuh? Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai adalah disebabkan karena masalah internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang dimaksud adalah perang antar saudara di dalam tubuh kerajaan, yakni kaitannya dengan perebutan kekuasaan. Selain itu, penyebab keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai yang kedua adalah karena kedatangan Portugis ke Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis pada tahun 1924 selama 3 tahun, di mana Selat Malaka yang dikuasai Portugis itu adalah lingkup wilayah Samudra Pasai, yang kemudian dengan mudahnya Portugis masuk ke kerajaan. Selanjutnya, pada tahun 1345, Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit untuk menaklukkan kekuasaan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Dengan demikian, faktor penyebab runtuhnya Samudra Pasai adalah perebutan kekuasaan di dalam kerajaan, serangan dari Portugis, dan serangan dari kerajaan Majapahit. Setelah keruntuhannya, Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan beberapa peninggalan. 1. Lonceng Cakradonya. Benda ini merupakan peninggalan masa Kesultanan Samudra Pasai. Warisan budaya tersebut dapat dijumpai langsung di Museum Aceh dan masih berdiri kokoh. Lokasinya, Lonceng Cakradonya terletak di Jalan Sultan Mahmud Shah nomor 10, Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Dalam sejarahnya, lonceng ini merupakan penanda harmonisasi antara Kesultanan Pasai dengan dinasti Ming. 2. Stempel khas kerajaan. Stempel kerajaan ini ditemukan di daerah Kuta Krueng, sebuah desa di Aceh Utara. Beberapa peneliti menduga bahwa stempel ini dimiliki oleh Sultan kedua Samudra Pasai, yaitu Sultan Muhammad Malikul Jahir. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya 2 kali 1 cm. Bahkan sama sekali tidak berat. Selain itu, bahannya tampak seperti tanduk hewan. Sayangnya, ketika ditemukan ada sedikit bagian patah sehingga stempel kerajaan tertua di Nusantara ini tak lagi utuh. 3. Mata uang resmi dirham. Kerajaan Islam di Nusantara Samudra Pasai menggunakan mata uang yang terbuat dari emas murni. Mata uang pertamanya dicetak oleh Sultan Muhammad yang berkuasa sekitar 1297 sampai 1326. Menurut informasi dari situs pemerintahan Aceh, Kerajaan Samudra Pasai sudah mengenal alat tukar untuk kepentingan perdagangan. Mata uang Kerajaan Samudra Pasai adalah dirham atau dulunya disebut dirham.